Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di rubrik Secangkir Kopi Renungan Kehidupan. Kali ini saya mau bahas bareng teman-teman semua tentang tips menjaga keluarga agar tetap harmonis. Sebenarnya bukan tips kali ya, tapi ini sharing pengalaman aja. Karena banyak banget yang WA, DM, konsultasi ke saya dan rata-rata mereka ingin mengatakan, Ustazah, kalau alasannya seperti ini boleh nggak saya mengajukan gugatan cerai? Saya merenung dalam banget loh tentang hal itu, karena banyak banget yang alasan-alasan yang dikemukakan itu menurut saya bukan alasan fundamental yang membolehkan seseorang, bahkan seorang wanita atau istri, menggugat cerai suaminya. Begini, guru saya mengatakan rumah tangga itu bukan unit gawat darurat. Artinya segala sesuatu nggak boleh semuanya dianggap darurat. Hanya gara suami misalnya punya karakter yang keras, dia tidak bisa menghormati orang tua, atau suami yang suka tidur lagi setelah subuh gitu, itu dijadikan alasan untuk misalnya melakukan gugat cerai. Ada banyak kebiasaan yang kita bawa ke rumah tangga. Maklum ya, kita kan dua orang dewasa yang hidup dan ditempa dengan cara yang berbeda, lalu bertemu dalam sebuah pernikahan. Tentulah banyak sifat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, karakter, bahkan mungkin prinsip hidup yang berbeda. Jadi menurut saya, kata-kata guru saya tepat banget, rumah tangga itu bukan unit gawat darurat. Kita perlu menyaring mana yang benar-benar penting untuk kita perkarakan dan kita diskusikan, sehingga berharap satu dengan lain saling improve dan memperbaiki diri, mana yang untuk sementara perlu kita toleransi ya, sehingga nggak semua hal kita anggap penting, kita anggap mendesak, kita anggap darurat sehingga perlu kita atasi, atau bahkan kita merasa menuntut suami perlu berubah seperti itu. Karena untuk melakukan perubahan itu nggak gampang loh, kecuali punya dorongan yang sangat kuat, dan itu semua juga perlu usaha yang sangat besar. Jadi prinsip pertama menurut saya ketika kita membangun rumah tangga antara laki-laki dan perempuan, ngertiin dulu deh hak dan kewajiban antara suami dengan istri. Kalau kita udah ngerti kewajiban antara suami dengan istri, maka kita perlu sangat perhatikan aspek itunya dulu. Kalau itu terjadi di luar aspek hak dan kewajiban, maka kita bisa toleransi, kita bisa kasih waktu kepadanya untuk berproses. Bahkan kita bisa mentolelirnya terlebih dahulu sampai benar-benar kerasa nyaman, terpaut hatinya, baru boleh memberikan koreksi. Jadi intinya koneksi dulu, baru koreksi. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi kedengaran klise, tetapi sebenarnya rumah tangga yang benar-benar harmonis itu kan seperti kata Quran, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita bahas ya, sakinah itu artinya ketenangan. Suami tenang kepada istri, istri juga tenang kepada suami. Kita saling mencari dan saling merasa mendapatkan labuhan hati ketika kita pulang ke rumah. Bisa dibayangin nggak sih kalau istri ada di rumah atau suami di rumah merasa lebih senang kalau jauhan, nggak suka deket-deketan, nggak suka curhat, dan nggak suka menyandarkan dirinya, berarti kan nggak sakinah. Nah, orang bisa merasa seperti itu kalau dia diterima, bukan dihakimi, bukan dijudge. Maka kalau kita ingin membangun keharmonisan dalam rumah tangga, wujudkan kesakinahan itu, buat mereka merasa aman dan nyaman ada di bahu kita, sebagaimana kita juga pengen aman dan nyaman ada di bahu suami. Artinya ngerti timing kapan kita perlu bahas itu, ngerti juga kondisi, sehingga nggak semua hal kita perkarakan. Bahkan di awal kita harus saling punya pikiran untuk memperbaiki bareng-bareng. Rumah tangga ini nggak selalu jadi bengkel buat semua hal yang dulu kita bawa ke dalamnya. Mawaddah, cinta kasih yang bergelora, harus saling cenderung satu dengan yang lain. Ada seorang ulama berkata, kenapa sih suami-suami atau para istri bahkan mungkin yang ketika sudah menikah lama, suami atau istrinya nggak kerasa ganteng atau cantik lagi? Ternyata masalahnya hanya satu, mereka kurang gudul basar. Dulu sebelum menikah mungkin dilihat istrinya cantik atau suaminya ganteng, tetapi ketika sudah menikah banyak jelalatan ke tempat lain, seganteng apapun akan selalu banyak yang lebih ganteng di luar sana, secantik apapun akan selalu banyak yang lebih cantik di luar sana. Jadi kunci kita saling tertarik dan cenderung adalah gudul basar, itu salah satunya. Yang ketiga adalah rahmah, kasih sayang. Kalau sudah tenang di dalamnya, potensi cinta kasih kita juga tersalurkan dengan baik, maka yang terjadi adalah kita benar-benar bisa merefleksikan kasih sayang kepada suami atau istri. Bentuk tanggung jawab itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi nggak bisa kita berharap suami bertanggung jawab, istri bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban, kalau sakinah dan mawadahnya juga nggak bisa kita wujudkan. Jadi buat teman-teman nih yang nikahnya udah lama, atau bahkan yang mohon maaf baru seumur jagung, yuk pelan-pelan kita jadikan rumah tangga kita itu benar-benar seperti apa yang Rasul inginkan dan apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran. Rumah tangga yang sakinah, yang di dalamnya ada ketenangan, rumah tangga yang di dalamnya ada cinta kasih yang bergelora, dan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang yang muncul dari rasa tanggung jawab dan rasa ingin melindungi keluarga dari api nerakanya Allah. Jangan sampai sedikit ada masalah
pengennya bubar aja. Kenapa? Karena akad nikah itu disaksikan Allah dan mengguncang arasnya. Jadi jangan sampai ada masalah sedikit yang kepikiran bubar. Cari cara agar bisa bertahan dan melakukan perbaikan bagi semua pihak. Begitu ya. Sampai jumpa di secangkir kopi berikutnya.